Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Mutia Pratiwi. Saya dari Sarjana tingkat 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang inflamasi. Inflamasi adalah respon biologi kompleks pada jaringan vaskular terhadap stimulus yang berbahaya seperti patogen, sel yang rusak, atau iritan. Perbedaan inflamasi dan infeksi. Infeksi disebabkan oleh patogen eksogen, sedangkan inflamasi merupakan respon organisme terhadap patogen. Jika tidak terjadi reaksi inflamasi, luka dan infeksi tidak akan sembuh dan akan terjadi kerusakan jaringan. Inflamasi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan penyakit pada host seperti high fever, arteriosklerosis, dan artritis reumatoid. Inflamasi merupakan reaksi normal yang disusun oleh tubuh. Klasifikasi. Yang pertama, inflamasi akut merupakan respon awal tubuh terhadap stimulus yang berbahaya, ditandai dengan adanya peningkatan pergerakan plasma dan leukosit dari darah ke jaringan yang rusak. Yang kedua adalah inflamasi kronis, merupakan inflamasi yang terus berlanjut, terjadi perubahan tipe sel yang ditemukan pada inflamasi, ditandai dengan kerusakan yang terus terjadi dan pemulihan jaringan dari proses inflamasi. Tipe inflamasi ada dua, yaitu akut dan kronik. Akut penyebabnya adalah patogen jaringan yang rusak, sedangkan kronik penyebabnya adalah inflamasi akut, persistensi benda asing, dan reaksi autoimun. Sel yang terlibat pada akut yaitu neutrofil sel, mononuklear, atau monosit makrofag, sedangkan pada kronik yaitu sel mononuklear atau monosit makrofag, sel plasma limfosit. Onsetnya pada akut segera dan pada kronik lambat. Durasinya pada akut hanya beberapa hari, sedangkan pada kronik beberapa bulan hingga tahun. Dan outcome-nya pada akut yaitu resolusi, abses, inflamasi kronik, sedangkan pada kronik yaitu kerusakan jaringan dan fibrosis. Gejala klinik yang pertama adalah rubor yang mengakibatkan kemerahan, kalor yang mengakibatkan panas, tumor yang mengakibatkan bau, dolor yang mengakibatkan nyeri dan kehilangan fungsi. Kemerahan dan panas disebabkan karena peningkatan aliran darah pada lokasi inflamasi. Bengkak disebabkan karena akumulasi cairan. Nyeri disebabkan oleh pelepasan bahan kimia yang dapat menstimulus ujung saraf. Kehilangan fungsi disebabkan oleh multifaktor. Kelima tanda tersebut tampak ketika reaksi inflamasi akut berlangsung pada permukaan tubuh. Komponen seluler yang pertama adalah leukosit. Pada kondisi normal berada di pembuluh darah, pindah ke jaringan inflamasi, berfungsi sebagai fagosit, menghasilkan granula enzimatik dan menghasilkan mediator kimia. Yang akut adalah leukosigranulosit, kronik adalah sel mononuklear limfosit dan monosit efek sistemik.